apa genre sastra termasuk prosa Arab ya. Prosa Arab itu ya ada novel, ada cerpen, ada eh, drama. Nah, ini kan kemarin novel-novel seperti Laila Majnun, terus Majnulin, kemarin sudah saya tunjukkan kalau nggak salah. Terus Zukak Midak, nah itu model novel-novel percintaan. Kemudian kalau yang petualangan itu ada Aulat Harotina, terus ada banyak lah petualangan. Nah, kalau ini yang paling paling ini contoh yang saya kasih beberapa saja yang paling dikenal gitu lah ya, yang paling kenal. Pengarangnya juga yang paling populer lah. Terus ada novel-novel fantasi, novel fantasi itu ya contoh-contoh seperti At-Tawabi Az-Zawabi, Jin-Jin dan Jin-Jin perempuan dan malapetaka. Kemudian ada prosais Andalus yang ditulis oleh seorang prosais eh, Andalusi Spanyol nih. Itu bicara tentang tokoh sastrawan dan dari kalangan jin. Ada Kalilah Wadimnah. Nah ini yang kemarin eh, bentuk fabel cerita tentang binatang. Nah, karya Ibnu Muqaffar. Terus Risalatul Ghufran karya Abu Ala Al-Ma'ri yang bicara tentang surga dan neraka. Nah ini beberapa contoh saja. Nanti saya akan kasih contohnya. Misalkan ini contoh yang paling. Nah, kalau untuk genre eh, apa novel percintaan misalkan. Nah, novel percintaan itu salah satunya novel yang kita kenal dengan novel. Saya nggak ada sih, saya belum saya cari. Ada novel itu tadi novelnya si Syekh Nizami ya, Khalil Wadimna. Nah itu kan Khalil Wadimna itu salah satu cerita romansnya Arab lah. Jadi selevel lah dengan cerita-ceritanya Romeo dan Juliet kalau di Eropa. Nah itu kali apa Laila Majnun. Majnun itu yaitu Kais namanya, nama seorang laki-laki Kais Ibnu Mulawah. Nah ini Zukar Al-Midak karyanya Najib Mahfuz, Lorong Midak. Kalau diterjemahkan tuh Lorong Midak. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris itu versinya namanya Midak Ali. Jadi Ali itu gang lah, lorong gitu ya. Nah, jadi ini salah satu novel yang bicara juga tentang percintaan. Sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia kalau nggak salah novel ini. Nah, itu contohnya juga beda. Terus ini contoh novel yang bentuknya apa? eh, Novel fantasi lah, termasuk bisa dibilangnya prosanya cerita tentang eh, binatang, fabel. Ini Kalilawadinlah. Tokoh-tokohnya juga ada tokoh-tokoh dari binatang. Misalkan nih, kalau kita lihat dari daftar isinya tuh eh, ada singa, terus ada mana lagi nih, macam-macam ya, kancil dan lain-lain. Nah ini juga termasuk populer ya, sastra Arab populer di kalangan sastra Arab ya. Meskipun ini juga dari awalnya sih katanya kalau Dimna itu juga mengadopsi dari apa namanya karya seorang filosof India, Hindi kalau istilahnya tuh India, Baidaba al-Filosof kalau di dalam sastra Arab itu dikenal. Nah, tapi kemudian versi Arabnya ini yang lebih lebih dikenal gitu. Kalau Dimnahnya ketimbang versi asli gitu. Ini kan Wafi Hazar kitab Hikmatul Hindi katanya gitu ya. Nah, jadi ini memang diambil dari filosofinya orang India waktu itu. Nah, tetapi kemudian diadopsi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada era keemasan lah, era Abbasiyah kalau nggak salah. Nah, ini tetapi yang populer kemudian eh, versi yang ininya, versi yang Arab, Kalila Wadin. Terus
Nah, ini juga masuk novel fantasi sebenarnya, atau Wabe Zawobe, jin, jin perempuan dan malapetaka ya kalau diterjemahkan dari itu. Nah, ini sebenarnya kitab lama ya. Ini yang karya seorang prosais Andalusi itu, ya. Ibnu Syahid Al-Andalusi, ini orang Spanyol yang buatnya. Ini kitab lama banget nih, cetakannya. Beirut, tahun berapa ya? 51 ya. Nah ya, ada banyak sih sebenarnya. Ada beberapa contoh yang ini. Eh, Oke, terus eh, cerpen ya. Cerpen itu, kalau cerpen biasanya kan kemarin saya udah jelaskan, lebih pendek dari novel. Nah, nanti ada beberapa karakter juga. Biasanya kalau novel itu kan kalau cerpen itu kan biasa dalam satu kumpulan. Misalnya satu kumpulan cerpen itu ada berapa cerita, ya. Meskipun temanya sama, tetapi konflik dan alur ceritanya beda-beda. Misalkan cerpen yang diterjemahkan Prof. Zuryati itu apa ya, saya lupa. Karangan Najib Al-Kilani itu, eh, halusinasi diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia tuh. Nah, itu juga kumpulan cerpen tuh. Ada beberapa cerpen di situ. Jadi nanti ada cerpen yang modelnya cerita pendek biasa, ya, yang sering kita lihat. Ada yang memang panjang bentuknya, long short story gitu ya, panjang, ceritanya itu panjang, tapi tidak juga sampai ke level novel gitu. Biasanya kan kalau novel itu konfliknya lebih banyak, tokohnya juga karakternya lebih banyak. Kalau novel bisa sampai banyak lah, tidak hanya satu atau tiga atau dua atau tiga gitu, tapi karakter-karakter yang dibuat dalam novel itu lebih banyak. Nah, tapi kalau cerpen biasanya cuma beberapa karakter, konfliknya juga nggak banyak. Nah, kalau di novel kan konfliknya bisa macam-macam tuh. Nah, yang satu punya konflik sendiri, yang satunya lagi tokohnya punya konflik sendiri dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau cerpen itu tidak. Biasanya konfliknya juga tidak banyak, satu atau dua mungkin. Ya. Nah, kemudian ada short short story, cerita pendek yang pendek. Nah, ini memang pendek banget berarti cerpen. Tetapi sudah memenuhi unsur kalau itu disebut cerpen ya. Nah, karya-karya seperti Taufik Al-Hakim, Najib Mahfuz, nah itu juga dikenal juga seorang novelis dan cerpenis. Nah, ini salah satu judul Madrasatul Mughafilin karyanya Taufik Al-Hakim, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kampungnya Ia Tak Dihormati gitu ya. Najib Mahfuz juga menulis 13 buku kumpulan cerpen, antara lain Bait Sayyi As-Sum'ah. Nah, ini salah satu ini Madrasatul Mughafilin. Nah, ini karyanya Najib Mahfuz, dan yang satu karyanya Taufik Al-Hakim. Taufik Al-Hakim juga banyak menulis tentang cerpen. Novel juga ada lah, banyak juga. Nah, ini satu contoh Madrasah Mughafilin karyanya Taufik Al-Hakim. Nah, biasanya nanti kan setiap temanya tentang ini, cuman beda-beda cerita, alur cerita konfliknya juga beda-beda. Nah, terus, nah ini Taufik Al-Hakim ya. Kalian kalau baca novel susah, tapi ya makanya perlu cari yang sudah ada diterjemahkan baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Makanya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, kalau mau menganalisisnya supaya lebih tahu dulu itu. Ini bait saya SMA karangan si siapa, Najib Mahfuz, ya. Ini berapa halaman nih? 210 doang nih. Nah, ini kumpulan cerpen juga. Nah, ini kan biasanya kalau cerpen kan setiap ininya beda-beda tuh. Kaus kuzah apa nggak artinya? Pelangi gitu ya. Nah, ada beberapa nih, ada banyak nih kumpulan-kumpulan cerpennya. Nah, oke. Terus
Uksusah itu lebih ke novelet ya. Novelet tidak panjang, tidak panjang seperti novel, tapi tidak pendek juga seperti cerpen. Nah, tebalnya itu ya bisa ini kan baru pendapat saja. Tebal mungkin sekitar 200-an atau 5 sampai 15 halaman. Apa? 60 sampai 100 halaman. Nah, novel juga sering disebut sebagai cerita pendek yang panjang atau tadi long short story gitu ya. Nah, long short story ini bisa disebut juga dengan novel. Nah, ada satu judul novelet mungkin ya, karangan Thaha Hussein, judulnya Ahlam Syahrazad, Mimpi-mimpi Syahrazad. Syahrazad itu salah satu tokoh pada cerita Alfu Lailah Walailah, 1001 malam, kemudian dibuat novel, ceritanya itu dibuat lagi novel kecil lah, menjadi Ahlam Syahrazad. Saya punya terjemahannya sudah ada, novel Arabnya juga ada. Novelnya kalau diterjemahkan tuh ya memang nggak besar seperti novel-novel umumnya. Mungkin itu bisa dikategorikan sebagai novelet ya. Nah, halamannya nggak terlalu panjang. Tapi ya dia novel gitu, riwayah. Oke, yang terakhir ada drama, drama Arab itu. Nah, ini kalau drama ya, drama biasanya itu tadi ya karakternya itu ada tokoh dialognya. Terus meskipun dalam novel dan cerpen juga ada dialog, tetapi kalau di novel dan cerpen itu dialognya masuk dalam narasi cerita. Tapi kalau di drama itu ya memang dialog isinya, dialog antar tokoh. Nah, kemudian bukan untuk dibaca kalau drama, tapi untuk dipentaskan. Seperti halnya skrip kalau dalam film, nah itu kan untuk dibuat apa ya? Ya dipentaskan gitu ya. Nah, terus kalau novel itu menceritakan kejadian, suatu kejadian, kalau drama itu rekonstruksi sebuah peristiwa. Kejadian itu sendiri, teman, direkonstruksi ke dalam sebuah pementasan gitu ya. Nah, jadi eh, cuman nanti kan drama itu ada yang khusus untuk pementasan, ada yang drama sebagai karya sastra. Nah, sebagai karya sastra ya, yang drama itu teks naskah dramanya, gitu ya. Nah, dibagi menjadi dua, ada namanya Al-Masrah An-Nasri, itu naskah drama dalam bentuk prosa. Nah, ini yang biasa untuk itu bentuknya prosa. Ada lagi yang bentuknya al-masra' asy naskah dalam bentuk puisi. Naskah drama bentuknya puisi. Nah, jadi ada dua modelnya. Nanti saya kasih contoh. Kemudian dari segi isinya, drama itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada al-mas'ad, tragedi, dan ada al-malhad, komedi gitu ya. Ini dalam sastra Arab, naskah drama itu Taufik Al-Hakim lagi tadi. Taufik Al-Hakim ini banyak, novel juga, cerpen juga, menulis drama juga. Judulnya Ahlul Kahfi dan Mahmud Taimur yang menulis tentang Haflat Syai. Haflah itu perayaan teh ya. Syai itu teh. Tea time kalau gitu ya. Waktunya ngeteh gitu ya. Perayaan ngeteh gitu. Dan naskah drama Al-Muqizah. Nah, kalau drama itu contohnya seperti ini. Hmm, Mahmud Taimur nih. Nah, ini ada dua modelnya. Tapi ini juga lama ya. Nah, ini dua drama. Ini Mahmud Taimur. Karangan Mahmud Taimur. Haflat Syai dan Munkizah langsung di dua itu. Nah, kalau drama itu kan nanti dia isinya seperti ini. Tuh Masrohiyah Zata Faslin Wahidin. Ya. Nah, ini eranya era Mamluk kalau bilang sejarah Arab, sejarah Islam. Nah, biasanya itu seperti ini. Eh, ini askhasur riwayahnya. Ini tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, nanti dia kalau drama itu kan nih langsung ini. Tokoh-tokohnya itu langsung dalam dialog. Tapi isi ceritanya itu ya dalam dialog, konfliknya juga dalam dialog. Beda kalau novel tadi kan novel bentuknya narasi panjang, meskipun dalam isi cerita itu eh, ada dialog juga gitu. Tetapi kalau di drama itu dia langsung dialog antar tokoh ini. Wamaza fi ayat akhir, wamaza nah ada kasir, hakon hum kasir. Dari sini kemudian nanti nah, yang
kita bisa tahu isi cerita itu lewat dialog-dialog ini. Nah, nah, jadi melihat konflik ceritanya lewat dialog antar tokoh. Tetapi beda kalau novel tadi ya. Novel itu kan si pengarang yang menceritakan. Bisa pakai sudut pandang orang pertama, saya, atau sudut pandang orang ketiga serba tahu, misalnya. Eh, si pengarang menceritakan menyebut namanya langsung atau pakai kata ganti dia misalkan gitu. Nah, itu kan sudut pandang dalam cerita kalau dalam novel kan ya. Misalkan dalam di suatu pagi saya bla 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 misalnya gitu. Dalam cerita novel kan gitu. Berarti si pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, atau nanti pakai sudut pandang orang ketiga menyebut nama si tokohnya misalkan gitu. Nah, itu kalau dalam teknik penceritaan dalam novel. Tetapi kalau dalam drama, teknik penceritaannya langsung dialog antar tokoh ini. Nah, jadi nanti kita bisa tahu alur cerita, konfliknya seperti apa lewat dialog-dialog yang ada di naskah dramanya ini. Oke, seperti itu beberapa contoh tentang apa. eh, nah, yang model puisi sih seperti ini naskah dramanya. Naskah itu naskah drama, drama dalam bentuk prosa, yang naskah drama dalam bentuk puisi itu karangannya Najib Mahfuz, judulnya Nasra Cleopatra. Ini tentang kematiannya Cleopatra, Mesir ya. Nah, ini tokoh-tokohnya. eh, Nah, ini kan nih bentuknya gitu kan ya, dialog ya. Dialog, dialog semua tokoh-tokohnya pakainya pakai syair gitu, puisi tapi. Nah, ini sama juga yang kemarin kita belajar, kita sudah jelaskan di waktu minggu kemarin, yang disebut dengan syair tamsili namanya. Syair tamsili itu puisi dramatik. Jadi puisi untuk drama. Jadi nanti dialog antar tokoh itu yang menggunakan puisi ini sebenarnya. Uhibbu man qala sami'tu gitu-gitu loh. Jadi dia dialognya tidak tidak menggunakan dialog seperti biasa, tapi dialognya menggunakan syair, puisi gitu ya. Naskahnya namanya naskah Al-Masrah Asy-Syi'ri. Jadi prosa drama puisi gitu. Ya, mungkin bisa nih kalau di kita kenal kalau sekarang tuh model-model drama musikal gitu ya, drama musikal yang menggunakan bait-bait lagu dan segala macam. Nah, ini modelnya seperti ini. Oke, itu ya udah tentang genre sastra Arab. Nanti, nah sekarang pertanyaannya gimana nanti menganalisis eh, karya-karya sastra itu kalau misalkan kita punya minat terhadap kajian sastra. Nah, kalau kalian nanti misalkan skripsi itu punya minat terhadap kajian sastra, nah gimana cara menganalisisnya gitu ya? Apa yang dikaji di apa karya sastra itu? Nah, itu nanti kita baca. Terus, nah sekarang kita masuk ke sini dulu. Nah, masuk ke pendekatan dalam mengapresiasi sebuah karya sastra. Sebenarnya kitabnya ada, cuman saya kasih kitabnya nanti saya suruh baca aja kalian. Tapi makanya sudah saya rangkum dalam bahasa Indonesia ini supaya nanti bisa dipahami sama-sama. Oke, nah ini dalam mengapresiasi karya sastra, mengapresiasi itu bisa mengartinya menganalisis, mengkritik, yang memberi penilaian terhadap karya sastra, itu perlu ada namanya pendekatan, approach, kalau bahasa Inggris itu, pendekatan. Nah, apa itu pendekatan? Samakah dengan metode? Nah, nah, pendekatan itu cara-cara untuk menghampiri objek. Tujuan pendekatannya adalah untuk pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalkan gini, kalian mau meneliti novel karangan Ajib Mahfuz, judulnya Azra Jakarta. Apa nih, Gadis Jakarta. Yang kamu mau lihat itu eh, tokohnya. Misalkan tokoh perempuan dalam novel itu. Nah, yang dilihat lagi apa misalkan? Kalau dilihat dari isi cerita nih, kamu baca novel, terus dilihat tuh dari isi novelnya ternyata bahwa oh, kalau dilihat dari alur ceritanya, si tokoh perempuan ini mengalami keresahan gitu lah terhadap dirinya sendiri.
Jadi dia mengalami konflik batin dalam dirinya sendiri misalnya gitu ya. Nah, maka ketika kita mau menganalisis tentang itu di dalam novel itu, maka yang perlu kita lihat adalah konflik batin tokohnya, tokoh perempuan itu dalam novel gitu. Maka perlu ada pendekatan dalam menganalisisnya. Menganalisis konflik batin yang kaitannya dengan psikologi, maka perlu ilmu psikologi untuk melihat itu gitu. Nah, itu namanya pendekatan. Dalam sastra ada namanya psikologi sastra. Jadi melihat sastra, melihat dua hal, sastra dan psikologi. Jika dikaitkan itu seperti apa? Nah, makanya nanti kan banyak tuh ada psikologi sastra, ada sosiologi sastra dan segala macam. Nah, kalau psikologi sastra berarti melihat kondisi psikologis tokoh atau pengarang di dalam cerita itu seperti apa. Nah, nanti bisa ya. Nanti teori yang dipakai apa? Ada macam-macam apa teori-teori apa psikologi yang digunakan melihat kepribadian, konflik batin segala macamnya. Misalkan tokoh Abraham Maslow kalau di barat itu Sigmund Freud, Carl Jung dan lain-lain. Nah, itu bisa dipakai teori-teorinya untuk melihat itu gitu ya. Apa sih karakteristik konflik batin itu apa segala macam. Bagaimana modelnya. Nah, dari pembacaan itu teori yang kita pakai nanti kita bisa jadikan itu sebagai pendekatan dalam menganalisis karyanya. Oh, ternyata dalam cerita itu seperti ini, tipenya, tipe konflik batinnya yang seperti ini gitu. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari narasi cerita dalam novel gitu ya. Nanti ada cara. Nah, itu pendekatan namanya. Kalau mau lihat gaya bahasanya, misalkan saya mau karena banyak tasbih dalam novel, penyerupaan-penyerupaan itu simile misalkan diserupakan dengan ini. Nah, itu kan tasbih namanya. Nah, kita bisa pakai pendekatannya, pendekatan formal namanya, formalisme. Atau kalau dalam sastra Arab tuh balagoh. Nah, itu namanya pendekatan. Jadi ngelihat bentuk tasbih dalam novel ini. Nah, itu ya. Dilihat tuh sejauh mana gaya bahasanya, tipe tasbihnya seperti apa. Nah, itu kan namanya pendekatan balaghah. Yang kita lihat tuh adalah gaya bahasa dari penggunaan novel itu. Gitu ya. Nah, itu namanya pendekatan. Nah, kalau metode, nah, metode itu cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Jadi agar supaya lebih efisien dan sederhana dan mudah dipahami lah gitu. Makanya kalau belajar, kalian belajar tauji kan ya. Tauji kan ada kualitatif, kuantitatif gitu kan. Kuantitatif itu biasanya bentuknya numeral, numerik, nomor, angka, hasilnya itu. Misalnya nih, bagaimana, apakah ada pengaruh penggunaan media A terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab? Nah, dilihat tuh statistiknya ada pengaruh berapa gitu ya. Nah, tapi kalau kualitatif kan dia nggak pakai angka, tapi bentuknya narasi kata-kata kalau kualitatif kan gitu. Nah, sastra, kajian terhadap sastra itu bisa digunakan lewat pendekatan kualitatif. Ya, mungkin kuantitatif bisa, tetapi tidak sampai ke kajian di dalam isi novelnya gitu ya. Nah, itu metode namanya. Metode penelitian kualitatif yang dipakai untuk analisis terhadap sastra. Nah, nanti ada macam-macam lagi ke metode ininya. Udah belajar metode kan, ada kan salah satu metode yang namanya analisis isi, konten analisis tuh. Nah, itu bisa dipakai menggunakan metode itu bisa digunakan untuk menganalisis sastra salah satunya. Jadi analisis isi dokumen. Nah, dalam dokumen dalam hal ini adalah karya sastra. Nanti kalau kalian bikin misalkan penelitiannya tentang sastra, metode yang digunakan analisis isi, jenis penelitiannya kualitatif, metode yang digunakan analisis isi, pendekatannya apa? Psikologi sastra misalkan gitu. Nah, jadi itu dia. Modelnya seperti itu ya. Metodenya analisis isi, pendekatannya psikologi sastra misalkan atau yang lain-lainnya. Nah, itu pendekatan dan metode. Nah, sekarang kita masuk ada beberapa teori sastra yang bisa dipakai ketika menganalisis karya sastra. Ada tipe teori tiga, Tanaka, Warren, dan Abrams. Mengapa kita pakainya teori Barat? Ya karena memang yang lebih mapan untuk melihat sastra itu ya teori-teori ini. Di sastra Arab itu tidak berkembang teori sastranya.
maksudnya berkembang, tapi ya hanya sebatas ini apa melihat gaya bahasa gitu ya. Makanya ketika melihat menafsirkan Quran pun banyak teori-teori yang dipakai juga. Misalkan hermeneutika, kan kalian pernah dengar ya, hermeneutika dan segala macamnya. Nah, itu tuh teori-teori barat yang juga dipakai untuk menganalisis karya sastra Arab. Meskipun ini juga bisa digunakan tidak hanya sastra Arab, sastra yang lain pun juga bisa. Indonesia kan, dan lain-lainnya. Nah, ini ada tiga teori. Tanaka itu punya teori namanya mikro dan makro. Kalau Wallace Warren itu intrinsik, ekstrinsik. Abrams itu objektif, ekspresif, mimetik, pragmatik. Nah, ini nanti dibagi-bagi. Nah, ini ya pendekatan teori Tanaka, mikro sastra dan makro sastra. Nah, mikro sastra itu, nih contohnya seperti ini. Nih, pendekatan terhadap karya sastra. Jadi kalau mikro ini menganggap bahwa sastra itu bisa berdiri sendiri tanpa ada aspek lain di luarnya. Jadi ketika kalian mau menganalisis eh, sastra lewat pendekatan mikro, berarti menganggap bahwa ya sastra itu bisa berdiri sendiri gitu, tanpa ada bantuan psikologi, sosiologi, dan lain-lainnya itu. Makanya nanti dari sini bisa memunculkan teori, misalkan teori struktur kalau dalam sastra itu. Yang dilihat tuh struktur sastranya seperti apa, termasuk gaya bahasa. Itu unsur dalamnya tuh. Nah, kemudian kalau pendekatan makro, makro itu ada unsur luar yang membantu ketika memahami sebuah karya sastra. Ya, jadi sastra itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan aspek lain. Bantuan aspek lainnya apa? Pengarang, kondisi sosial, dan lain-lain itu. Pengarang apa? Pengarang kan bisa dilihat dari faktor sosiologi pengarang ya. Pengarang tuh buat sastra, nggak mungkin langsung turun dari langit, tetapi ada ada hal yang mengitarinya dia. Misalkan ada realitas di belakangnya dia, ada pemikirannya dia, ada ideologinya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, kalau dalam pandangan ini, sastra itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan aspek lain dari luarnya itu ya. Nah, itu model Tanaka. Nah, sekarang kita masuk nih. Mikro itu seperti ini nanti. Nanti ada penjelasannya di bawah. Mikro itu pendekatannya objektif, kemudian makro itu open ekspresif, mimetik, pragmatik. Nah, ini beberapa teori yang bisa nanti digunakan ketika menganalisis sastra. Nah, terus ini Tanaka. Ini sekarang Wallach dan Warren. Nah, kalau Wallach Warren menggunakan istilahnya intrinsik dan ekstrinsik. Al-ana sirud dakhiliyah. Kalau ini al-ana sirud kharijiyah. Ini dalam, ini luar. Sama sih, hampir sama dengan yang tadi ini. Cuman kalau Tanaka pakai istilahnya mikro dan makro, kalau ini pakai istilahnya intrinsik, ekstrinsik. Jadi unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, unsur yang ada di luar karya sastra. Nah, jadi seperti modelnya ini karya sastra, misalkan novel, puisi kah, drama, ini pendekatannya intrinsik kah, ekstrinsik kah. Nah, ini yang dari dalamnya, dan ini yang dari luar. Gitu ya. Nah, ini beberapa unsur intrinsik dalam karya. Misalkan, contoh syair atau puisi. Puisi itu kan unsur dalamnya ada tema, ada rasa, atifah kemarinnya, ada diksi, kemudian ananat, gaya bahasa, rima, tipografi, imajinasi, imaji. Nah, ini unsur dalam karya sastra itu. Nah, itu kalau ini puisi, contohnya puisi. Tema misalkan apa? Ya, temanya tentang percintaan kah gitu ya. Rasa itu kan emosi yang dibuat sama si penyair. Kemudian diksi itu eh, penggunaan kata-katanya misalnya. Nah, tujuannya apa? Amanatnya apa dari puisi itu? Gaya bahasa juga, misalnya menggunakan tasbih kah, majas kah, istiaroh, dan lain-lain. Nah, itu semua unsur dalam sastra, dalam puisi. Kemudian ada novel atau cerpen. Nah, novel atau cerpen itu bentuknya tema, ada, amanat juga ada, latar atau setting. Latar atau setting itu misalkan ceritanya di mana gitu.
di Mesir misalkan settingnya. Nanti ada macam-macam lagi, setting waktu, setting tempat. Kayak novel-novel Indonesia tuh, kayak novel ayat-ayat cinta kan settingnya Mesir. Terus ada tempat, setting tempatnya misalkan di Al-Azhar, di pasar, di mana-mana lah. Itu setting namanya. Setting waktu misalkan waktunya kapan, Ramadan kah atau apa gitu. Nah, jadi seperti itu deh. Kemudian sudut pandang, nah ini tadi ya, sudut pandang itu ya bisa sudut pandang orang pertama, saya, atau sudut pandang orang ketiga serba tahu, menggunakan kata dia atau si nama tokohnya itu ya, dalam teknik penceritaan. Terus ada tokoh dan penokohan itu as-syakhsiyat. Tokoh itu nanti ada macam-macam lagi, tokoh utama, tokoh pendamping atau tokoh pembantu, terus protagonis, antagonis, dan lain-lain. Nah, itu dilihat tuh unsur dalam ceritanya seperti apa. Kalau semuanya protagonis kan tidak ada konflik nanti ceritanya ya. Atau semuanya antagonis gitu, nggak ada yang baik-baiknya dalam cerita. Maka perlu ada namanya tokoh protagonisnya mana, tokoh antagonisnya. Biar ceritanya itu ada konflik ceritanya. Jadi dalam penceritaan novel itu kan ada pembukaannya dulu, nanti baru ada konflik, baru ada problemnya, apa endingnya gitu ya. Nah ini nanti dibahasnya di alur nih. Nah alur itu nanti ada alur maju, alur mundur, ada alur campuran. Alur maju misalkan dijelaskan dulu karakter tokohnya di dalam awal cerita. Itu seperti itu biasanya. Nanti baru muncul konflik dari ceritanya, baru sampai ke ending, itu alur maju. Kalau alur mundur dari belakang dulu, baru nanti memunculkan, oh ini ternyata karakter tokohnya seperti ini. Atau dicampur, bisa maju, bisa mundur gitu dicampur. Nah, kalau mundur kan mungkin jelaskan konfliknya dulu, nah, nanti baru melihat karakter si tokoh dan lain-lain. Nah, jadi seperti itulah ya. Nah, terus gaya bahasa juga sama, hampir sama dengan puisi. Tadi dilihat sejauh mana penggunaan gaya bahasa, majas, istiaroh, tasbih, dan lain-lain. Kemudian drama, kalau drama juga ada tema, ada amanat, alur, penokohan juga settingnya sama, dan dialognya juga ada nanti ya, dialognya juga. Nah ini beberapa unsur intrinsik karya sastra. Nah sekarang ekstrinsik karya sastra. Nah ini ekstrinsiknya ya, yang bisa dilihat, maksudnya eh, unsur luar karya sastra itu ini tadi. Misalkan latar belakang penulis gitu ya. Bisa dilihat kan. Penulisnya misalkan orang partai. Nah, itu kan ideologi yang dibawa, latar belakangnya misalnya. Atau penulisnya memiliki latar belakang sebagai apa gitu. Nah, itu kan bisa dilihat. Dan itu kadang mempengaruhi karya sastra yang dia buat. Kemudian keyakinan dan pandangan hidup penulis. Nah, ini ideologi namanya. Ideologinya apa nih si penulis itu? Komunis misalkan. Makanya bilang ceritanya tentang itu. Adat istiadat yang berlaku. Nah, ini realitas sosial. Realitas sosial pada masa karya itu dibuat. Orang Mesir rata-rata mungkin pengaruh adatnya itu karena budaya Arab yang sangat kental dengan budaya patrilineal, kebapaan, kelaki-lakian. Nah, itu kan adat itu berlaku sehingga mempengaruhi si alam pikiran penulis ketika membuat sebuah karya sastra misalkan gitu ya. Lalu situasi politik, nah itu juga eh, jadi unsur luar dalam karya sastra. Misalkan karya karyanya Azra Jakarta Najib Al-Kailani itu kan bicara tentang situasi politik pada era komunisme misalkan. Nah, itu kan situasi politik yang diadopsi menjadi sebuah cerita. Nah, itu kan unsur luar yang masuk ke dalam sastra. Terus ekonomi juga seperti itu, atau segala sesuatu yang menginspirasi penulisan sastra dan mempengaruhinya secara keseluruhan. Gitu ya. Kalian pernah dengar Wiji Tukul kan seorang penyair aktivis yang hilang itu kan waktu presiden Pilpres kemarin kan banyak disebut-sebut namanya. Nah, Wiji Tukul itu
eh, bikin puisi kritik sosial terhadap pemerintah. Nah, itu kan dilihat di situasi sosialnya seperti apa. Oh, ternyata pada masa itu, ya, tahun 98 misalnya, nah itu kan kritik mereka terhadap pemerintah itu karena situasi politiknya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, puisinya itu dipengaruhi oleh situasi sosial politiknya. Makanya isinya tentang kritik, ya, kritik sosial dan segala macam. Nah, itu ya. Kalau nggak salah ada judulnya Aku Ingin Menjadi Peluru. Terus ini apa? Oh, judul puisinya. Kritiknya terhadap pemerintah. Oke, ini beberapa ini ekstrinsik ya. Tadi intrinsik sudah, ekstrinsik sudah. Nah, sekarang ini kita masuk ke teorinya Abrams. Nah, ini teori Abrams ini yang paling apa? Sering juga dipakai, digunakan. Nah, ini dikenal dengan teori universe namanya. Nah, kalau tadi Tanaka sama Wellecourt itu mikro, makro, intrinsik, ekstrinsik. Kalau Abrams itu berpendapat bahwa ada hubungan antara pengarang, semestaan, pembaca, dan karya sastra. Makanya dia membuat 4 model pendekatan, ada namanya objektif, ada ekspresif, mimetik, pragmatik. Ini seperti ini modelnya. Ini realitas, kalau mimetik itu realitas sastra sebagai cermin kehidupan sosial. Jadi dari baca sastra, kita bisa tahu kehidupan sosial itu seperti apa. Karena pasti itu cerminan kehidupan. Nggak semuanya imajinasi kalau dalam pandangan musik. Nah, kalau ini berpendapat bahwa eh, sastra itu ekspresinya pengarang. Ini di sini pendapat pandangan yang ini. Nah, kalau di sini karya sastra objektif. Nah, ini melihat sastra sebagai karya sastra murni gitu. Ya, objektif melihat pandangannya. Dan yang terakhir ada namanya pragmatik. Kalau ini melihat peran pembaca. Nanti akan kita jelaskan. Peran pembaca itu seperti apa. Kalian baca novelnya siapa nih? Dilan ya, Dilan ya. Nah, itu kan melihat respon pembaca seperti apa. Jadi sastra itu bisa mempengaruhi pembaca gitu ya. Kamu udah baca novel panjang-panjang cerita tentang cinta, sedih, itu kan punya pengaruh tuh. Ada yang kalau yang hobi baca bahkan sampai nangis-nangis baca novel gitu. Nah, itu kan ada ada pengaruh terhadap pembaca. Ini seperti ini. Terus baca novelnya Dilan misalkan. Ini novel ya, bukan film. Habis habis baca novel Dilan, si Hamam pengen jadi tokoh seperti Dilan dalam cerita novel itu, misalkan. Nah, itu kan ada pengaruh tuh ya. Karya sastra itu mempengaruhi pembaca. Nah, itu ya. Jadi, jangan main-main sama karya sastra itu. Dalam sejarah Arab pun juga seperti itu kan. Saya pernah cerita nggak, eh, Miskin Adarami itu salah seorang, oh di kelasnya ini ya, kelasnya Tarikh Adab anak kelas A dan B. Jadi ada seorang pengarang, ini gini, ada seorang penyair Arab namanya Miskin Ad-Darami. Dia itu seorang penyair terkenal pada masa Khalifah Abbasiyah kalau nggak. Jadi seorang penyair terkenal. Nah, tapi sampai suatu hari dia mau berhenti nih jadi seorang penyair karena dia mau memilih zuhud. Zuhud tahu ya zuhud, memilih hidup inilah religius, religius kalau kita sekarang. Jadi ke masjid aja. Nah, suatu hari ada pedagang hijab lah, pedagang inilah, pedagang hijab gitu ya. Dia jualan apa? Nggak laku-laku. Hijabnya hijab hitam yang dijual itu. Semuanya hitam. Jadi dia nanya sama si siapa nih pedagang yang lain, mengapa saya jualan nggak ada yang mau beli nih katanya gitu ya. Mungkin seperti itulah gambarnya. Cari di YouTube nanti ada ya cerita itu. Itu paling terkenal ceritanya. Ini bisa dibilang ini puisi yang puisi endorse. Nah, kalau kayak bahasa kita tuh gitu ya, puisi endorse nih. Jadi gara-gara puisi itu nanti jadi laku semua dan jadi tren. Nah, terus kata si pedagang yang lain bilangnya gini, kamu kalau mau laku,
temuin miskin ada Romi katanya gitu ya. Akhirnya ditemuilah miskin ada Romi di sebuah masjid sedang beribadah. Nah, si penjual tadi yang hijau hitam tadi bilang nih, eh, minta bantuan supaya di gimana nih jualannya bisa laku gitu ya. Nah, akhirnya si miskin ada Romi menolak tadinya, menolak. Kemudian karena dibujuk-bujuk akhirnya mau. Nah, apa yang dibuat sama miskin ada Romi untuk membantu si penjual itu bikin puisi. Nah, puisinya kalau kalian cari di YouTube atau di mana, puisi Kulil Malihati fil Khimaril Aswadi namanya gitu. Jadi dia bikin puisi dengan kata-katanya itu. Kul lil malihati, katakan kepada perempuan cantik. Malihah itu perempuan yang manis lah, cantik gitu ya. Apa bil khimaril aswadi yang mengenakan khimar itu kan selendang. Apa kayak kita nih jilbab lah. Khimar al aswad, jilbab hitam gitu ya. Nah, jadi kan akhirnya tersebar tuh. Puisi itu tersebar karena miskin ada Romi yang ngomong itu. Nah, sampai orang-orang berpikir, siapa sih katanya yang diomongin sama miskin ada Romi itu, cewek cantik pakai jilbab hitam itu siapa? Jadi orang kan jadi merasa, oh mungkin saya, mungkin saya, mungkin saya. Nah, jadi akhirnya itu semua orang pada masa itu pengen membeli khimar aswad itu, jilbab hitam itu. Karena merasa mungkin dia yang diomongin sama si miskin Adron. Akhirnya itu jadi tren. Hijab hitam itu jadi tren pada masa itu untuk menunjukkan ya perempuan cantik itu menggunakan khimar aswad katanya gitu ya. Nah terus puisi ini juga jadi ya kalau kayak bahasa anak-anak sekarang tuh endorse lah ya. Gara-gara si siapa nih ada Roming endorse si penjual itu untuk jualan apa si ini apa jilbab-jilbab hitam yang dijualnya itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sastra itu punya pengaruh terhadap orang yang membaca atau yang disampaikan itu. Jadi ada banyak lah cerita-cerita dalam sastra Arab yang seperti itu. Nah, dan itu kan ya tujuannya itu kan apa memberikan sastra itu kan di samping untuk memberikan penghiburan kepada si pembaca, ya juga memberikan pengaruh terhadap pembacanya gitu ya. Nah, maka kalau menurut Abrams ini pembaca itu bisa dijadikan ada hubungan antara sastra, apa karyanya, pengarang, semestanya, realitas dan pembacanya. Nah ini ya, oke. Nah ini pendekatan objektif. Nah kalau ini lebih melihat karya sastra itu secara keseluruhan. Ini sama dengan model intrinsik tadi lah. Nih. Jadi yang dilihat itu intrinsik sastra seperti diksi, rima, kalimat, tema, dan lain-lainnya itu. Nah, nanti ini melahirkan teori-teori seperti ini, formalisme. Formalisme itu, ya kalau kita tuh modelnya balagoh lah. Ini pendekatannya balagoh. Yang dilihat tuh gaya bahasanya. Nah, strukturalisme ini struktur karyanya. Ada yang model genetik, ada yang dinamik. Nanti saya akan jelaskan. Nah, strukturalisme itu melihat sastra itu ya tidak ada campur tangan luar gitu. Makanya nanti yang dilihat itu kalau kalian menganalisis sastra dengan pendekatan struktur yang dilihat tuh ya karakter tokohnya seperti apa dalam novel misalnya, terus temanya seperti apa, terus gaya bahasa dan segala macam. Nah itu ya. Jadi ini fokusnya adalah pendekatan terhadap karya sastra itu sendiri. Gitu. Nah kemudian semiotik, semiotik itu sastra sebagai tanda tadi ya, misalkan kata mawar itu tidak hanya berarti bunga mawar, tetapi bisa dikonotasikan dengan apa perempuan dan segala macam. Itu namanya tanda. Nah, itu dalam kajian semiotik nanti memahami kata dalam sastra itu sebagai tanda. Lampu merah, merah itu tidak hanya warna merah, tetapi merah bisa dikonotasikan dengan
pemberantasan macam. Gitu ya. Dalam sastra itu banyak banget. Ini kritik baru, ini hampir sama dengan formalisme, kemudian dekonstruksi dan poststruktural. Nah, ini beberapa teori. Dekonstruksi ini membongkar lah, bahasanya itu membongkar pemahaman yang umum gitu ya. Nah, itu bisa pakai teori-teori ini ketika mau melakukan analisis terhadap karya sastra menggunakan pendekatan objektif tadi. Nah, kalau ini berarti yang fokusnya adalah sastra itu, isi dalam karya sastranya, intrinsik. Oke ya. Kemudian ekspresif. Nah, kalau ini melitik beratkan kepada pengarang sebagai pencipta. Nah, ini sama halnya dengan model pendekatan biografis, gitu lah, ya. Karena yang dilihat itu keberhasilan pengarang menemukan ide-idenya, emosinya, nah, kemudian komposisi menjadi sebuah karya yang nilai tinggi. Nah, jadi kalau ini lebih ke pendekatan si pengarang. Nah, teori-teorinya misalkan teori ekspresif sastra, the expression theory of literature, nah yang memandang sastra terutama sebagai pernyataan atau ekspresi dunia batin pengarang. Nah, kalau ini lebih ke pengungkapan latar belakang biografi si pengarang, ya. Si sebagai pencipta sebuah karya sastra. Ini pendekatannya biografi. Terus pendekatan yang ketiga ada mimetik. Nah, kalau mimetik itu artinya cermin. Jadi sastra itu adalah refleksi kehidupan nyata nih. Jadi cerminan nyata kehidupan masyarakat. Makanya kalau kita lihat sastra kan seperti cerita eh, cerita semestinya gitu kan ya, yang seperti yang sudah ada, meskipun ditambahin dengan unsur-unsur imajinasinya misalkan tokohnya fiktif atau ceritanya lah segala macam. Tapi kan settingnya kan nyata kadang cerita itu. Kayak novel-novel ya sering yang kita baca lah. Novel ayat-ayat cinta itu kan seperti halnya real gitu ya. Kuliahnya di Al-Azhar, setting tempatnya ada, segala macamnya ada. Tetapi meskipun tokohnya fiktif misalkan. Nah, tetapi kan itu menceritakan kehidupan nyata. Nah, dalam pandangan ini, sastra itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada yang mengaruhinya. Salah satunya ini adalah kondisi sosial masyarakat gitu ya, yang masuk ke dalam sastra itu. Nah, jadi kalau ini lebih dikenal dengan istilah teori cerminan sastra sebagai cermin refleksi kehidupan nyata. Nah, teori-teorinya ini kalau ini masuk ke sosiologi sastra, ada teori sastra Marxis, teori kelas sosial. Kalau nanti jadi manusia itu selalu hidupnya berkelas-kelas. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada borjuis, ada proletar, begitu ya. Nah, seperti itu. George Lucas, sastra sebagai cermin, teorinya. Kemudian Bertolt Brecht, efek alienasi, aliran Frankfurt, teori neo-Marxisme. Nah, ini beberapa teori yang bisa dipakai kalau menganalisis itu. Nah, yang terakhir ada pragmatik. Nah, ini tadi ya. Kalau ini lebih menitik beratkan pada peranan pembaca dalam menerima dan memahami karya sastra. Jadi, meskipun pembaca, tapi mereka punya peran. Jadi, faktor pembaca itu faktor mendasar dalam menentukan dalam sastra. Kesejarahan sastra, sifat komunikasinya, menggambarkan satu dialog dalam proses antara karya, pembaca, dan karya. Jadi tentu seorang penyair kan bikin, seorang sastrawan bikin sastra itu untuk siapa? Ya untuk membaca. Masa dia bikin karya tidak dibuat untuk siapa-siapa? Makanya peran pembaca itu penting dalam sastra. Ya, karena mereka yang bisa memberi penilaian itu. Nah, misalkan nanti dari teori ini memunculkan teori resepsi namanya. Resepsi itu teori penerimaan pembaca ya. Jadi sejauh mana pembaca melihat sastra itu. Nah, ini bisa pakai teorinya Horizon Harapan, model Harsh, Robert George, Wolfgang Iser, kemudian Norman Holland, psikoanalisis, dan yang terakhir ada Jonathan Fuller, konvensi pembacaan. Nah, ini sebenarnya teori-teori berat semua kalau yang mau di ini. Oke, seperti itu ya secara umum tentang pendekatan dalam
menganalisis karya sastra. Nanti kita coba masuk per satu-satunya. Makanya di RPS itu saya pilih-pilih saja teori-teorinya yang bisa diaplikasikan nanti ketika menganalisis karya sastra. Strukturalisme, psikologi sastra, sosiologi sastra, terus apa lagi, gender dan feminisme misalkan. Nah, yang itu yang di RPS itu yang saya pilih-pilih saja yang bisa nanti kita aplikasikan ketika mau menganalisis sebuah karya sastra. Oke, seperti itu. Pak Hintung, capek saya. Pak Hintung, Pak Himna lah ya, bisa dipahami lah ya. Dari ya namanya kalian kan memang bukan anak sastra ya, anak pendidikan, jadi memang fokusnya bukan ke situ. Ya tapi nggak mengapa, paling tidak kalian mengenal eh, sastra, pendekatan sastra itu seperti apa. Yang mungkin nanti ada yang punya minat terhadap kajian sastra. Kemarin aja ada nih, siapa nih? Mana sih itu? Givari. Wah, udah nanya-nanya udah Givari. Judul Tauji Ustaz, tentang sastra katanya. Waduh, ngeri nih Givari ini. Udah mau bikin judul saja. Nah, jadi boleh nanti silakan yang punya minat terhadap kajian sastra bisa menggunakan salah satu teori yang dipakai eh, ini ya, teori yang kita pelajari nanti nih ya, bisa dipakai untuk analisis terhadap karya sastra. Nanti kalau yang ada minat terhadap kajian sastra, nanti saya rekom beberapa novel, novel Arab ya. Kalau nggak ada terjemahannya yang bahasa Indonesia, cari terjemahannya yang berbahasa Inggris. Gitu. Ada kemarin tuh ada novel bagus, saya juga belum tahu. Itu malah tahunya dari mahasiswa. Si Yazid. Yazid itu kemarin, tapi bukan bimbingan saya deh di skripsi. Dia membahas novel eh, mana ya? Yazid ini. Nah ini judul novelnya itu yang ada versi bahasa Inggrisnya. Joha Al Harsi nama pengarangnya. Judulnya Celestial Bodies versi Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Arab saya ketemu kemarin tuh Sayyidatul Qamar nama itu, nama judulnya Sayyidat Al Qamar, novel ya. Terus 24 halaman. Di sana kan ada yang analisanya. Nah, jadi bisa di ini. Ya, nanti kan sekarang kalau nerjemah kan sudah banyak kan, pakai platform yang lain bisa dipakai terjemah. Belajar dan penerjemah kan ada 21 semester ini banyak kan mata kuliahnya, ya enggak? Terjemah Indonesia Arab siapa yang ngajar? Kata Hendra, Ustaz. Oh, siapa yang doang? Ya, saya di kelas A ngajar terjemah juga. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Hmm? Ada yang mau ditanyakan terkait eh, ya terkait apapun lah. Hamam, nggak ikut aksi Hamam? Hah? Nggak ikut demo? Berarti kamu sepakat naik beras ya? Beras naik sepakat ya, Mam ya? Hah? Biasa aktivis nih Hamam nih. Ustaz. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak nih? Cukup atau gimana? Ada? Hah? Tidak ada ya? Oke, berarti minggu depan nanti kita eh, nggak nge-zoom dulu karena sesuai perjanjian kemarin ya tidak zoom, tapi nanti materinya langsung dua di minggu depannya lagi. Jadi Oh, langsung Ustaz, dua kelompok. Ah, RPS-nya belum dikirim, Ustaz. RPS-nya belum ya? Lah, Belum adanya yang link G Drive ini. lah, oh, belum. Nah, udah dah. Dijelasinnya udah, maksudnya belum dikirim di grup, Ustaz. Bentar. Ini belum ya? RPS-nya ya?
Udah itu saya kirim lah ya. Siap, Ustaz. Kelompoknya udah dibagi kan? Lagi mau dibagi, Ustaz. Jadi ini Ya. berapa materi, Ustaz? Total, Ustaz, Oh, buat presentasinya. 11. Berapa, Ustaz? 11. 11. Ya, 11 kelompok ya. Paham, Ustaz. Buat 11 kelompok, nanti ya digabung saja. A dan B. A dan B, C dengan D digabung saja. Kan kalau di RPS itu cuma ada nih ya. RPS-nya mana nih? RPS. Nah, RPS-nya ini. Kan ini tiga materi sudah saya jelasin lah ya. Tiga materi saya udah jelasin. Nanti tinggal kalian ini. Ini kan tiga materi ya. Satu, dua, tiga ya. Berarti tinggal nanti mulainya dari sini 4 sampai 13. Tapi kan ini baru ada 10. Nanti kalau supaya buat lengkap jadi 11, nanti saya kasih satu materinya di sini. Materi terakhir yang kelompok terakhir ya. Nah, nanti strukturalisme, analisis. Nah, nah, berarti minggu depan kita nggak nge-zoom. Nah, nanti dua materi ini langsung di minggu depannya lagi. Kan ini masih nyambung semua nih. Nanti ya pembahasan-pembahasannya. Gimana analisis struktur puisi gitu-gitu ya. Nah, nanti minggu depannya baru kita balik lagi orang satu lagi gitu-gitu. Pokoknya setiap yang kita nggak nge-zoom, nanti minggu depannya harus dua kali apa eh, presentasinya. Maksudnya dua kelompok ya. Karena kan kita kepakai kepotong dengan yang tidak zoom. Harusnya kan bisa kita pakai presentasi. Nah, jadi minggu depannya saja langsung dua dibahas materinya. Ya, nih ya dua ini berarti ya. Berarti Rabu depannya lagi. Oke? Oke, Ustaz, berarti kalau misalkan habis nggak nge-zoom nih, minggu depannya itu langsung dua kelompok. Habis itu satu kelompok, habis itu libur apa nggak nge-zoom lagi. Habis itu dua kelompok Kan gitu, kita Ustaz. kan dua kali ya. Kan kita dua kali zoom, satu kali enggak kan? Ah, Nah, dua kali itu sesuai dengan berarti sekali yang nge-zoom pertama itu dua kali dipakainya, dua kali dua materi, kelompok. sekali Ah, zoomnya lagi satu. Gitu berarti kan? tiga tuh, Ustaz, ya. Ya, pokoknya gitu aja modelannya. Oke, Jadi siap, biar Ustaz. ada waktu yang di nggak ngezoomnya itu ya nanti kalian nyiapin ini aja. Ya, siap, Ustaz. Oke ya, makalahnya nggak usah dibikin, cukup dengan PowerPoint saja ya, nggak usah pakai makalah. Nanti tapi buat untuk UTS makalahnya, Siap, Ustaz. ya, makalahnya nanti untuk UTS saja. Kalau makalahnya berkelompok saja UTS-nya. Jadi Saya UTS nggak tuh pakai, makalahnya makalah per materi kelompoknya, Ustaz, ya. ya materi per kelompoknya. Saya nggak pakai UTS yang jawab soal itu enggak. Pokoknya Ah, berkelompok saja. UTS-nya nanti dibikin makalahnya ya. Pokoknya siapin aja sekarang. Tapi bukan sekarang kalian bikin makalahnya. Nanti untuk tugas UTS-nya. Tapi kalau presentasi pakai PowerPoint aja ya. nah, Ustaz. Nah, nanti di pertengahan baru saya kasih nanti untuk UASnya seperti apa. UASnya juga nggak sendiri-sendiri, tapi kalian UASnya tetap berkelompok. Makanya kelompoknya itu dari awal sampai akhir nanti ini dipakai dari awal sampai akhir perkuliahan kelompoknya. Oke, gitu. Siap, Ada Ustaz. pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak? Ada lagi nggak, teman-teman? Ada lagi nggak? Iya, satu lagi. Kalian kan mau ngadain donasi ya? Donasi untuk itu ya? Apa nih? Apa namanya? KKL. Nanti saya ambil ini ya, ke sini ya. Mau Ambil transfer, Ustaz? beli bekas. Banyak. Ada nanti kalau ada nanti saya kasihkan apa? Apa tadi? Transport. Transfer, Apa? transfer. Oh, transport.
Enggak, ambil bajunya, ini baju-baju. Oh, siap Kalau Ustaz, nanti siap. itu ada lah, kalau itu nanti insya Allah nanti ini juga. Insya Allah. Ya, Kapan Ustaz? nanti kapan sih? Siapa yang ngambil sih? Aji, Aji ya ketua ya? Aji Iya kan? Ustaz. Iya Itu Ustaz. Aji atau siapa yang ambil ke sini. Nanti saya pilihin lah yang masih masih bisa dipakai untuk ini ya. Daripada nggak kepakai kan lebih baik dikasihkan Benar ke Ustaz. ya. Jangan lupa Oke, Ustaz, besok danusan beli Ustaz kalau ke kampus. dan urusan apa nih? Kelas D Dan Ustaz. urusan KKL. KKL. Hah? Udah KKL mulai? Ustaz. Udah lama Ustaz. Ustaznya aja belum beli Oh, nih. iya. Di mana kamu dan urusan? Pustikom Ustaz. Sama anak Sapor juga. Beda. Sabar mah di sebelah sono. Sonoan dikit samping jurang. Tapi anak Sapor semenjak saya nggak jadi Daspem lagi nggak pernah nyuruh-nyuruh beli danus-danus. Waktu dulu Nah, jadi pemimpin BEM, berarti tak tak ini tak. Nah, berarti sekarang mah udah memanfaatkan Ustaz. nggak pernah lagi nyuruh-nyuruh Sudah melupakan mampir-mampir. Ustaz nih. Sudah Iya nih melupakan udah Ustaz lupa Andre. mereka. Aduh, nggak like. Waduh, iya nih. Oke lah ya cukup ya. Siap Ustaz. Nanti kalau untuk materinya nanti bisa minta sama saya kalau terkait materi presentasinya. Atau nanti kalian cari sendiri lah ya. Buat teorinya, buat saat contoh analisisnya, cari di artikel-artikel ya. Misalkan analisis struktur novel apa gitu. Nah, nanti lihat cari di artikel-artikel atau ya skripsi-skripsi orang boleh untuk dijadiin contoh di PowerPoint-nya. Oke, cukup. Siap Ustaz. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di berarti bulan puasa ya, Rabu ya. Ya, Rabu di tanggal 13. Ya udah berarti kita nanti ketemunya di bulan puasa. benar Ustaz. Bulan puasa bisa nggak masuk jangan sampai jam 2.20 ini. Kalian jam sini Apa Ustaz? sebelumnya jam 1 ada mata kuliah apa? Ada nggak? Kalau kelas D kosong Ustaz. Kelas C? Dia mana nih? Melatih Ustaz Mana mungkin dia? Iya, Ustaz. Oh, ada jam 1 kelas ya? ada nggak kelas? Yang kelas C? Kosong, Ustaz. Jam 1. Nah, kenapa harus masuk jam 14.40? Kita masuknya habis zuhur saja jam 1. Jadi biar nggak sampai sore banget, apalagi bulan puasa. Nanti lagi lapar-laparnya presentasi kan. Jadi kita Ya, masuknya jam 1 ya. jam 1 ya Nanti Ustaz ya? ya seterusnya kita masuk jam 1 biar kelarnya juga jangan sampai sore banget gitu. Oke, siap Ustaz. Oke, cukup. Syukron. Eh Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Syukran, Ustaz. wabarakatuh.